kurang, kemudian kita masukkan ke tabel persamaan dasar akuntansi. Ya, dari situ kita bikin laporan keuangan. Nah, nanti berikutnya baru kita belajar ternyata kalau perusahaannya besar nggak bisa dibuat pakai persamaan dasar akuntansi. Nanti kita akan buat jurnal dan seterusnya. Ya, ini dasarnya persamaan dasar akuntansi. Ya, kemudian kita bikin laporan keuangan dari persamaan dasar akuntansi tersebut. Sebentar. Ya, ini ya. Ya, apakah sudah tampak? Sudah belum? Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Ya, kita lihat nih, mengapa kita perlu laporan keuangan? Ya, nah ini, karena laporan keuangan itu segala sesuatu transaksi, kemudian kita olah hasilnya ini, supaya pihak-pihak yang berkepentingan itu bisa mengambil keputusan. Ya, keputusannya apa? Tergantung dari pihaknya itu siapa. Apakah manajer, ya, manajer untuk menjalankan perusahaan. Ini gimana nih, kayaknya kita harus naikkan biaya promosi, gitu ya. Atau kita harus, kalau gitu gaji tahun ini nggak usah naik dulu, gitu ya. Mungkin bahkan akan ada pemotongan sekian persen, misalnya apakah 10%, 20%, karena lagi pandemi ini pendapatannya berkurang. Nah, jadi itu, kalau misalnya kreditor, beda lagi keputusannya, supplier beda lagi keputusannya, investor beda lagi keputusannya. Ya, kita sudah belajar ya di bab sebelumnya, pihak-pihak yang menggunakan laporan keuangan. Ya, apakah itu karyawan? Memang karyawan itu tidak selalu tahu laporan keuangan. Ya, tapi kalau perusahaan yang sudah go public pasti bisa lihat, oh laporan keuangannya ini makin bagus, kalau gitu saya nyaman kerja di sini, tenang, gitu ya. Gitu. Jadi ada pihak-pihak yang membutuhkan tergantung dari kepentingannya. Ya, kemarin itu kita sudah pelajari. Nah, kemudian bentuknya apa saja? Ya, kemarin sudah kita lihat sekilas laba rugi untuk melihat pendapatan dikurangi beban. Ya, laporan laba rugi. Kemudian dari laba atau rugi yang dihasilkan bagaimana pengaruhnya ke modal pemilik atau ekuitas pemilik. Ya, kemudian dan yang ketiga, kemudian posisi keuangannya bagaimana, atau ini yang sering kita sebut dulu adalah neraca. Dan laporan arus kas ini sebenarnya tidak terlalu dipelajari. Kenapa nih? Sebentar. Nah, tidak terlalu dipelajari di tingkat SMA, ya. Oke, tapi nggak apa-apa. Yang penting tahu ada laporan arus kas. Kenapa perlu laporan arus kas? Karena kadang-kadang laba dan rugi ini tidak mencerminkan apakah perusahaan memiliki kas yang cukup ya untuk membiayai kegiatan operasionalnya. Karena apa? Kan akuntansi itu menggunakan basis akrual. Jadi walaupun uang belum diterima, tetapi pendapatan sudah dicatat, ya. Nah, pendapatan sudah dicatat, sementara uang itu bisa sudah diterima, bisa juga belum. Bagaimana jika ditagih itu macet, ya? Enggak bisa ditagih, tapi pendapatannya sudah tertulis. Jadi kalau misalnya pendapatan dikurangi beban, padahal pendapatannya itu belum diterima uangnya, nah laba, memang tertulis laba, tetapi uangnya belum diterima. Nah, maka perlu laporan arus kas untuk melihat perputaran kas dalam perusahaan itu bagaimana. Ya, nah kita lihat nih. Ingat ketika membuat laporan keuangan itu, judulnya ada 3 baris. Judulnya pertama, nama badan usahanya, kemudian jenis laporannya, dan ketiga, tanggal atau periode laporan. Ya, dan tulis juga mata uang yang digunakan. Ini ya, jangan lupa. Di atas ada 4 hal ini. Nah, kemudian, nah ini coba kita lihat ya. Ini ya, tadi nama usahanya, ini judul laporannya, laporan laba rugi untuk periode yang berakhir kapan? Ya, tahun 2000, misalnya 2021 gitu ya.
Oke, nah ini pendapatan. Tadi yang saya katakan ini, kenapa kita perlu laporan arus kas? Karena pendapatan ini bisa saja uangnya sudah diterima atau belum. Jadi 4.500 ini bisa saja yang sudah diterima itu baru 2.000, sementara 2.500-nya belum. Bisa saja seperti itu. Ya, padahal kalau misalnya kita lihat di sini setelah dikurangi beban-beban, di sini untung 1.700. Tapi kalau misalnya ternyata pendapatannya itu yang diterima secara cash baru 2.000, sebenarnya di sini ya bukan rugi, tapi uangnya belum diterima. Yang diterima baru 2.000, sementara total bebannya sudah 2.800. Begitu ya. Jadi kenapa laporan arus kas itu perlu? Jadi kalau laporan arus kas itu yang mencatat kasnya yang benar-benar sudah dikeluarkan dan sudah diterima. Begitu ya. Hanya di tingkat SMA itu tidak terlalu disinggung. Ya, nanti kalau masih ada waktu kita pelajari, tapi kalau enggak ya sudah, enggak usah gitu ya. Oke. Berikutnya, nah, oh ya kita lihat dulu sebentar. Saya balikin dulu. Ingat laba bersihnya di sini 1.700. Ini yang akan kita masukkan di laporan berikutnya, ya. Investasi awal, oh ya sebentar. Ini angkanya diambil dari mana ya? Angkanya di sini pendapatan jasa angkut diambil dari, lihat di kolom keterangan. Ya, mungkin ada beberapa kali pendapatan di sana dijumlahkan. Jadi angkanya ini. Totalnya saja, ya, totalnya. Jadi kalau misalnya ada 1.000, kemudian 1.500 dan 2.000 dijumlahkan jadi 4.500. Begitu. Ya. Dari sini supaya lebih jelas kita lihat di sini. Nah ini, tapi di sini hanya ada satu nih pendapatan jasa angkut, cuma ada satu 4.500. Tapi kalau ada beberapa, ada pendapatan dijumlahkan. Ya, beban juga diambil dari sini. Nanti price juga diambil dari sini. Sedangkan kalau untuk kas, perlengkapan, tanah, utang dan modal diambil dari angka di terakhir, di baris terakhir. Ya, oke. Kita lihat. Nah, gitu ya. Oke, sorry ini belum di baris terakhir ternyata. Nah, itu baris terakhirnya. Ya, di baris terakhir. Oke. Nah, kita balik lagi ke sini tadi. Ya. Jadi, ini pendapatannya diambil dari, kita lihat di keterangannya ya. Kemudian kita lihat angkanya. Bebannya juga tadi masing-masing di situ ada. Ya. Kalau misalnya ternyata beban lain-lain ada 2 kali dijumlahkan juga. Misalnya beban perlengkapan ada 2 kali dijumlahkan juga. Begitu ya. Yang ditulis di sini adalah totalnya. Nah ingat ini ada labanya 1.700. Maka kemudian di sini kita lihat investasi ini juga diambil dari, lihat di kolom keterangan. Ya. Yang ada investasi. Kemudian laba bersihnya diambil dari laporan yang sebelumnya tadi laba rugi dikurangi price. Nah, dikurangi 1.000. Ini juga diambil tadi dari kolom yang ada kolom keterangannya ya. Kemudian di sini ada kenaikan modal pemilik, berarti dapat laba 1.700, price-nya 1.000, berarti ada kelebihan ini yang akan menambah modal. Ya, sehingga ditulisnya kenaikan modal pemilik. Kalau misalnya labanya 1.700 tapi si pemilik mengambil 2.000, maka di sini terjadi penurunan modal pemilik. Ya, karena di sini jadi minus 300. Begitu. Ya. Karena bisa saja labanya 1.700 tapi pemiliknya butuh uang lebih banyak dari 1.700. Ya. Jadi di sini jadi min. Kalau minus di sini berarti modal akhirnya jadi berkurang. Bukannya 10.000 menjadi 9.300. Kalau misalkan di sini 2.000, di sini min 300 berarti 9.700. Gitu ya. Ini laporan yang kedua. Kemudian laporan yang ketiga. Neraca nih. Nah, kita lihat di sini tanggal untuk laporan posisi keuangan atau neraca
di sini tulisnya tanggal, bukan periode. Ya. Karena kalau laporan laba rugi dan laporan perubahan modal atau modal pemilik tadi itu laporan tersebut menggambarkan kondisi selama periode tertentu. Jadi kalau misalnya laporan laba rugi, pendapatannya itu pendapatan selama bulan Juni. Bebannya juga selama bulan Juni. Ya, perubahan modal juga terjadi selama bulan Juni. Sedangkan kalau ini laporan posisi keuangan, posisi per tanggal tertentu. Dalam hal ini di akhir bulan Juni. Gitu ya. Nah, ini. Jadi di sini tinggal tulis tadi di angka terakhir yang ada di awal, yang ada di akhir atau di bagian bawah kolom kas. Di bagian bawah kolom perlengkapan. Kemudian dijumlahkan harta lancarnya. Ya. Dan tetapnya itu berupa tanah, dijumlahkan harus sama dengan yang ada di kolom kewajiban dan ekuitas atau modal. Nah, ini. Ini yang akan kita buat hari ini. Ya, oke. Sekarang boleh dibuka tadi file-filenya dan silakan masuk ke spreadsheet. Sebentar. Oke, silakan saya hentikan presentasi. Silakan masuk ke Google Spreadsheet. Oh, sudah masuk semua. Oke, ya. Sekarang kita lihat di sini di sheet 1. Dikecilin deh. Kalian kan lihat di ini masing-masing ya. Kita lihat di sini percetakan abun sudah saya jumlahkan ya, ini yang kalian kerjakan kemarin. Kemudian di sheet 2 ya, ini ada laporan laba rugi. Di situ ada judulnya. Jadi kita kerjakan yang biru dulu. Ya. Kemudian saya tulis urutan mengerjakan yang biru dulu, kuning baru merah. Kemudian siswa mengerjakan secara berurutan. Urutan akan diundi, akan saya undi. Jika jawaban salah, diperbaiki oleh siswa yang berikutnya. Ya. Kemudian siswa konsentrasi penuh sehingga saat namanya dipanggil langsung mengisi supaya tidak buang waktu. Ya. Jadi yang pertama misalnya tulis judul baris 1, yang biru dulu ya. Judul baris 1. Judul baris 2, judul baris 3, ya. Kemudian nanti pendapatannya. Kemudian bebannya. Satu-satu. Bebannya tulis beban apa? Nah, bebannya ini ya. Bentar. Tadi saya lupa untuk mengingatkan bahwa beban yang nanti ditulis ya, bebannya ini diurutkan berdasarkan beban yang paling besar ditulis paling atas. Ya, beban yang paling besar ditulis paling atas. Oke, ya. Sedangkan beban lain-lain berapapun angkanya selalu ditulis paling bawah. Oke. Jadi kalau ada beban selain beban lain-lain itu angkanya lebih kecil daripada beban lain-lain, tetap beban lain-lain selalu paling bawah. Ya, beban lain-lain selalu paling bawah, sedangkan beban yang lainnya itu ditulis yang paling atas, itu yang paling besar. Oke, sekarang saya ambil rolet saya. Ya, ya, saya punya rolet di sini. Kalau nggak salah saya punya nama kalian. Oh ini. Oh, bukan ini. Ini kelas yang lain. Lintas minat. Loh. Kok? Sebentar.
Bentar ya. Ternyata belum di-save. Ya, kita 8 orang. Aldi, kemudian Reza, ini urut ya. Kemudian Hansen, kemudian Tobias ya. Setelah Tobias, Kathleen. Setelah Kathleen, Nigel. Setelah Nigel, Pinkan. Setelah Pinkan, baru Stella. Ya, oke. Nah, ini ya. Yang pertama, nanti setelah 8 semuanya diurutkan kembali. Kelihatan enggak? Oke, oh ternyata pertama Aldi. Aldi silakan. Aldi silakan isi. Bu, Ya. belum bisa isi, Bu. Oh, aksesnya belum dibuka? Belum ada, Bu. Oh ya, sebentar. Seingat saya udah tulis. Oh ini. Yang ini kah? Coba, editor. Sudah bisa belum? Aldi sudah bisa? Bentar, Bu, saya coba refresh. Ya. Yang lain juga dicoba. Bisa nggak? Sudah ya? Tadi saya lihat sudah ada kursor yang bergerak. Ya, setelah Aldi deh. Setelah Aldi, kita ini berikutnya 3. Ya, urutannya pertama Aldi, kedua Nigel, ketiga Hansen, keempat Stella, kelima Pinkan, keenam belum lagi. Tobias, dan yang terakhir adalah Reza. Ya, oke. Ya, Aldi tulis Aldi. Judul baris pertama. Kenapa judul aja kok jadi masalah gitu ya? Kenapa saya harus menuliskan judul di sini, harus mengisi? Karena ya, selama saya ngajar itu kadang-kadang anak-anak itu judulnya terbalik-balik. Yang paling atas itu bukan nama usahanya. Silakan kedua Nigel, tulis judul baris yang di area biru. Ya, kadang-kadang tulisnya percetakan abunnya itu di baris kedua. Begitu. Ya. Dan ketiga tadi Hansen langsung boleh tulis judul baris ketiga. Ya, betul, laporan laba rugi. Terus kemudian tadi yang keempat Stella, tulis di pendapatan jasa cetak Stella. Ya, lihat Stella, lihat di sheet 1 boleh atau di soal yang saya kirim boleh, ya. Lihat pendapatan jasa cetaknya itu ada berapa di situ dan dijumlahkan semuanya. Bu, kok nggak bisa diisi? Ya. Hah? Nggak bisa diisi? Masa sih? Kenapa nggak bisa diisi? Coba. Ini? Yang di sini? Yang ada RP00 ini? Yang pendapatan jasa cetak, terus di sini ada ini. Kok nggak bisa? Misalnya nih, saya ya, misalkan saya tulis, tuh saya bisa. Stella nggak bisa? Nggak bisa, Bu. Tapi ini bisa nih.
Nggak muncul. Nggak muncul? Coba, tadi setelah Stella tadi siapa? Bu. Pinkan ya? Iya, Bu. Oh ya, coba Pinkan bisa nggak? Stella ntar dulu ya, nggak apa-apa ya, urutannya jadi rubah ya. Pinkan bisa ketik di situ pendapatan jasa cetak? Totalnya Pinkan. Ada beberapa, dijumlahkan semua. Pinkan sudah? Sudah isi? Belum, Bu. Lagi ngejum. Oh, lagi jumlahin dulu. Oke. Stella coba dulu ya. Coba-coba lagi. Bisa nggak coba diketik? Yang lain juga perhatikan ya. Walaupun itu bukan bagiannya. Karena nanti Senin minggu depan kita akan ulangan ini. Ya, kita akan ulangan ini. Ibu. Ya. Udah bisa, Bu. Oh, udah bisa. Jadi gimana nih? Boleh kalau mau Stella boleh. Gimana? Terserah Pinkan atau Stella. Ini tadi yang isi siapa? Stella, Bu. Stella. Oke, betul. Ya, angka 15.100. Nggak apa-apa ya Pinkan ya. Nanti Pinkan yang berikutnya ya. Angka 15.100 diperoleh dari pendapatan jasa cetak yang ada 3.250, 6.200 dan 5.650. Ya, oke. Didapat dari situ ya. Nah, oke ini ya. Nah, kemudian bebannya. Di sini bebannya ada 1, 2, 3, 4, 5. Kalau bebannya ada 10, tulisnya 10-10-nya. Tetapi kalau misalnya 10, ada beban gajinya ada 2. Nah, berarti beban gajinya disatukan, jadi tinggal 9, begitu. Ya, jadi yang dituliskan ini hanya sesuai dengan jenisnya. Beban yang pertama, Pinkan. Ibu, Ya, itu saya urutan keberapa ya, Bu? Tadi sempat hilang suaranya. sempat hilang. Ya, ntar dulu sebentar. Ya, saya tulis deh di sini dia urutannya ya. Tadi pertama Aldi. Di kolom S. Aldi, kemudian Nigel. Setelah Nigel, terus tadi Hansen. Setelah Hansen, tadi Stella. Kemudian Pinkan. Setelah Pinkan tadi siapa ya? Catherine ya? Saya lupa, terakhir Reza aja. 1, 2, 3, 4, 5. Ini Reza. Tadi duluan Pinkan atau duluan Catherine atau duluan Tobias? Tobias, halo. Tobias, halo. Kamu ke-7 atau ke-6? Nggak ingat. Oke, kalau gitu Kathleen dulu deh ya. Nggak apa-apa ya Tobias ya. Tobias ke-7, Bu. Oh, Tobias ke-7. Oke, thank you Reza. Thank you. Ya, Tobias di sini. Kalau yang lupa nanti ini ya. Di sini Kathleen. Oke. Nah, ini urutannya. Kay. Sekarang Kay di sini Kathleen. Yang beban gaji. Beban gaji di bawahnya beban gaji. Di bawahnya beban gaji. Salah, di kolom C, di kolom C. Kan saya udah tulis beban titik-titik itu di kolom C. Oh enggak, biar bolehlah di situ boleh. Beban apa di situ tulis. Kemudian tulis angkanya. Beban iklan. Oke, kemudian lanjut ya.
Tobias, beban yang berikutnya. Tobias di bawahnya beban iklan. Tobias di bawahnya beban iklan. Tobias di bawahnya beban iklan. Ini Tobias ada nggak sih? Halo Tobi. Ada Bu. Nah, Tobias beban apa? Ini ditulis di sini Tobias. Tobias tulis di sini. Nggak bisa tulis. Oke, Reza dulu deh. Reza. Setelah beban iklan, Reza. Reza dulu. Reza beban apa di situ? Di bawahnya beban iklan, Reza. Oke, beban listrik. Ya, betul. Ya, ini kenapa jadi putih nih? Ya, beban listrik betul, ya. Karena beban listriknya lebih besar, walaupun lebih besarnya cuma sedikit dibandingkan dengan beban perlengkapan. Tobias sudah bisa belum? Di bawahnya beban listrik. Tobias masih belum bisa? Oke, betul Reza, beban listrik 1900. Tobias tidak bisa tulis. Oke, Tobias tulis di sini, saya tulisin di sini ya. Karena Tobias bilang nggak bisa tuh. Perlengkapan. Ya, 1850. Oke. Sekarang Aldi. Aldi bilang coba keluar spreadsheet terus masuk lagi. Aldi, bawahnya beban perlengkapan Aldi. Aldi bawahnya beban perlengkapan. Oke, beban lain-lain angkanya setelah Aldi Nigel total beban operasional itu sengaja ya, terserah Nigel mau langsung pakai rumus juga boleh. Nigel mau langsung pakai rumus boleh, nggak usah di ini, misalkan tulis ya, langsung pakai rumus, menjumlahkan semua bebannya juga boleh, tidak usah hitung manual. Ya, terus kemudian laba bersihnya, Hansen, laba bersih berarti apa dikurangin apa, boleh pakai rumus juga. Oke, setelah Hansen, Stella, judul baris 1 yang area kuning. Pinkan, judul baris 2. Kathleen, judul baris 3. Oke. Hansen 5350. Oke. Terus kemudian ya, investasi awal itu, waduh, Tobias lagi. Tobias sudah bisa belum? Tobias sudah masuk lagi belum nih? Nih, Tobias sudah ada di sini. Tobias sudah bisa? Tobias yang investasi awal.
Lihat di kolom keterangan investasi awalnya berapa? Judul baris ketiga sudah Kathleen. Tobias yang investasi awal angkanya itu. Yang 0 itu diganti ya. Oke, Tobias. Nah, kemudian setelah Tobias, Reza. Reza tulis laba bersih bulan Juni. Ingat angkanya diambil dari mana? Yang lain walaupun bukan bagiannya, perhatikan ya, angkanya diambil dari mana, dari mana. Oke, 5350 diambil dari laporan sebelumnya ya. Kemudian price-nya Aldi. Aldi price-nya diambil dari tabel PDA. Ya, oke, minus ya. Ini belum saya format pakai dalam kurung nih. Oke, dikurangi price. Kenaikan modal pemilik, kenaikan ya, karena labanya lebih besar daripada price-nya. Oke, kenaikan. Nigel. Nigel dapat kenaikan modal pemilik. Ya, Nigel sedang menulis. Oke, 2350. Hansen modal akhirnya berarti berapa? Oke, 14.350. Nah, lihat ya, angka ini jadi tadi hasil akhir di laporan laba rugi masuk ke laporan modal pemilik di sini ya. Dari sini 5350 masuk ke laporan berikutnya. Kemudian hasil akhir di laporan ekuitas pemilik ini nanti akan masuk di laporan yang terakhir, laporan laporan posisi keuangan atau neraca. Jadi modal yang ditulis adalah modal akhir ya. Oke, setelah Hansen tadi ya. Oh, Stella dapat judul lagi. Oke, Stella, judul Stella. Stella, Pinkan, Kathleen. Masing-masing judul baris 1, 2, 3. Aldi, Aktiva lancar. Aktiva lancar yang pertama. Kemudian setelah Aldi, Nigel aktiva lancar yang kedua. Hansen aktiva lancar yang ketiga. Ya, Kathleen benar ya. Jadi untuk laporan posisi keuangan atau neraca bukan dituliskan periode tetapi tanggal. Oke, betul. Aldi kas sudah. Kemudian Nigel. Hansen, oke. Yang ketiga. Sorry. Kenapa tadi jadi Aldi ya? Harusnya Tobias sama Reza, sorry. Tobias, Reza. Nggak apa-apa deh. Hansen tadi yang ketiga. Tobias. Saya lupa. Tobias yang di aktiva lancar yang keempat. Sorry.
Saya langsung melihat ke atas. Reza aktiva tetap, Reza. Reza aktiva tetap. Ya, Aldi sudah, yang kas. Kemudian Nigel yang kedua, Hansen yang ketiga, Tobias yang keempat ya. Tobias aktiva lancar keempat. Kemudian Reza yang aktiva tetap. Terus kemudian berarti Aldi, Nigel, Hansen sudah. Stella, coba dihitung Stel. Total aktiva lancarnya Stel. Total aktiva lancarnya dulu nih. Aktiva lancarnya dulu ya. Bukan total aktiva Stel, aktiva lancar. Total aktiva lancar. Aktiva lancarnya dulu. Tingkan yang total aktiva. Ini kok belum? Hansen yang ini ya, di bawahnya perlengkapan ya Hansen ya. Di tempat saya belum muncul. Tobias aktiva lancar keempat. Ternyata cukup lama nih. Kok tempat? Ini siapa nih? Tobias. Lihat ya, di situ ya. Peralatan kah? Bukan peralatan. Peralatan itu maksudnya apakah diaktif lancar? Kemarin kita sudah pelajari ya. Bedanya perlengkapan sama peralatan. Kalau peralatan itu seperti komputer ini peralatan, ya. Tapi kalau kertas, spidol itu perlengkapan. Nah, Reza betul. Ya, Reza betul peralatan di aktiva tetap. Oke, betul Reza. Ya, yang peralatan ini salah ya. Peralatan yang ini salah, saya hapus nih. Tuh.
Yang ini saya hapus. Oke, sewa dibayar di muka ya. Betul. Nah, Stella silakan jumlahkan, Stel. Biasanya piutang itu lebih dulu ya dibandingkan dengan perlengkapan, tapi nggak apa-apa ya. Lihat bahwa biasanya setelah kas itu piutang, tapi nggak apa-apa, boleh perlengkapan dulu, nggak apa-apa deh. Stella jumlahkan, Pinkan jumlahkan setelah Stella menuliskan jumlahnya dan Reza menuliskan jumlahnya juga. Ya, sabar-sabar ya, namanya juga kita belajar jarak jauh nih. Oke, tadi setelah ini Reza masih menulis, Pinkan juga masih. Selanjutnya, oke Kathleen, utang lancar boleh ditulis Kathleen. Kathleen boleh tulis utang lancar, silakan. Terus kemudian kewajiban atau utang jangka panjang, ini Tobias lagi. Tobias. Karena tadi itu ya, tadi Tobias sama si Reza tadi kelewat ya. Oke, sudah. Kemudian Tobias. Tobias utang bank, oke. Reza total utangnya, total utang yang di samping utang bank. Total utang yang di samping utang bank. Kemudian Nigel modal abun dan Hansen total kewajiban dan modal pemilik. Aldi nggak usah deh ya, Aldi sudah, saya yakin Aldi udah banyak tik karena dia pernah ikut lomba-lomba nih ya. Oke, 22450. Kemudian tadi Nigel modal abun dan Hansen total yang terakhir. Oke, seperti ini ya. Membuat laporan keuangan, kita membuatnya beramai-ramai tapi malah jadi lama ketika membuat beramai-ramai. Ya, sambil terakhir nanti si ini Hansen menuliskan ya. Oke, nah sekarang ya. Ya, nah ini apa namanya, kelihatannya lancar ya. Minggu depan kita akan ulangan materinya ini. Jadi yang penting ketika membuat, oke ya, balance ya 36800. Ketika membuat analisis transaksi dan persamaan dasar akuntansi yang ada di sheet 1, jangan salah. Karena kalau di sheet 1 itu kamu salah, otomatis di sheet 2 akan salah. Ya. Nah, jadi kemudian kamu lihat di sini ada beban-bebannya, ini ya, beban-bebannya. Ini apa namanya? Beban-bebannya ini jangan kaku. Ya, misalnya ini nanti di soal ternyata bebannya hanya 4 atau bebannya ada 6 atau ada 8. Nah, berarti harus ditambahkan kalau lebih banyak. Begitu, ya. Nah, nanti tentu saja tidak pakai spreadsheet. Ya, karena kalau sheet apa namanya, nanti saya kirimin aja kalian yang lain, tapi nanti kalau misalnya ini kalian bisa ubah sendiri ya. Jadi kamu bisa pakai rumus, bisa pakai apa, saya hanya
memberikan formatnya saja. Begitu ya, karena waktunya hanya 1 jam, jadi kerjanya harus cepat, ya. Nanti pasti akan saya pertimbangkan jumlah transaksinya, banyaknya akunnya, ya, kemudian angkanya, tapi karena menggunakan Excel, saya rasakan tidak usah menggunakan kalkulator ya, jadi pasti kalian itu akan cepat mengerjakannya, ya. Atau begini, tadinya saya berpikir bahwa kalau kalian sebenarnya kalau misalnya dipakai rumus, ya, itu juga bisa. Misalnya rumus dari sheet 1 ke sheet 2, jadi ketika diisi nanti langsung muncul, ya, tidak perlu diketik ulang. Nanti saya pikirkan lagi caranya lebih gampang yang mana menurut kalian, begitu ya. Nanti H-1 akan saya sampaikan, gitu ya, H-1. Tapi siap-siap. Apakah ada yang mau ditanyakan untuk ini? Mulai dari ada transaksi, kemudian setelah ada transaksi, kemudian buat analisisnya, mana yang bertambah, mana yang berkurang, kemudian masukkan ke tabelnya, ya, dikasih keterangan, dijumlahkan, sampai terakhir nanti dibuat laporan keuangan. Oke? Ada yang mau ditanyakan? Kelihatannya sudah lancar, mudah-mudahan nanti minggu depan ulangannya juga bagus ya. Iya Ibu. Ya? Ulangannya 1 jam. 1 jam. Maksudnya 1 jam 60 menit. Jadi 2 jam pelajaran maksudnya. Oh, oke Bu. Ya, karena kan buat 2 hal nih, tabel bersama dasar akuntansi dan laporan keuangan. Ya, jadi yang penting nih ketika melakukan analisis jangan salah, masukin ke tabel PDA-nya jangan salah, karena nanti kalau salah di sheet 1, kamu akan salah di sheet berikutnya. Gitu ya. Ya maksudnya 1 jam itu 1 jam 60 menit, tapi jadi 2 jam pelajaran ya. Kalau 1 jam kayaknya nanti kalian terburu-buru. Oke? Nanti saya pikirkan dulu caranya, baiknya gimana ya. Kalau misalnya tadinya saya berpikir bahwa sheet-nya saya kasih sebelumnya sheet dasarnya, kemudian nanti kalian modifikasi sendiri sambil belajar gitu ya di hari Minggu ya, sambil belajar nanti kalian sudah buat rumus-rumusnya begitu ya. Jadi saya kasih, tapi soalnya belum, jadi nanti kalian saya kasih ini yang dasarnya, kemudian nanti ada rumus-rumus. Kamu nanti bisa bikin rumus ketika kamu ketik di PDA, nanti total kasnya kan bisa nyambung di sheet berikutnya gitu ya maksudnya nih, nanti bisa bikin rumus sendiri. Saya yakin pasti kalau nggak salah SMP itu sudah belajar ya, sudah belajar Excel kalau nggak salah. Jadi pasti sekarang sudah kelas 3 SMA pasti sudah lebih canggih lagi. Begitu ya. Jadi kan bisa nyambung. Jadi nggak usah ketik lagi. Begitu. Jadi langsung nyambung. Ya. Saya nggak ada pelajaran komputer, Bu. Oh, ada pelajaran komputer. Tapi bisa nggak nyambungin dari sheet 1 ke sheet 2? Kalau misalnya nggak bisa, ya nanti terpaksa harus bolak-balik. Sheet 1 Saya paling manual, ya. Begitu ya. Tapi kalau yang bisa mulai disambungin. Jadi kayak misalkan tadi ya, di sheet yang pertama total kasnya, itu kan nanti langsung bisa nyambungin ke kas yang ada di